Dan dia ngelihat orang-orang yang ada di ruangan itu juga kakinya sama, melayang semua, nggak ada yang menyentuh lantai. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang channel aku. Jadi hari ini aku akan kembali menceritakan kisah-kisah horor yang berdasarkan dari pengalaman orang-orang. Kali ini tentang beberapa narasumber yang menggunakan transportasi umum seperti kereta api, kapal, angkot, dan lain sebagainya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Oke guys, jadi pengalaman horor kali ini dialami oleh seorang mahasiswa yang kita sebut aja namanya Mas Reja ya. Jadi cerita ini bermula ketika Mas Reja ini mau pulang ke rumahnya di kawasan Tebet. Jadi dia naik kereta api dari stasiun UI ke stasiun Tebet. Saat Mas Reja masuk ke dalam kereta, dia sempat melihat ada beberapa penumpang di dalam kereta itu. Tapi mereka terlihat lesu, pakaiannya juga lusuh, dan mereka saling tidak bertegur sapa. Yaudahlah ya kan, dipikir Mas Reja lah, oh mungkin udah pada lagi capek lah, apalagi udah malam ya kan. Terus ya udahlah, duduklah dia di tempat bangku yang memang lagi kosong. Dan gak berapa lama kemudian, kereta itu nyampe lah di stasiun Tebet. Lalu si Mas Rejanya pun turun. Tetapi para penumpang yang lain itu gak ada yang turun. Mereka cuma diam aja. Gak ada yang turun sama sekali. Terus dia ngerasa aneh, kok gak ada yang turun. Padahal dia yakin stasiun Tebet ini adalah stasiun terakhir. Ya udahlah ya kan, dia udah capek juga. Gak maulah dia mikir yang aneh-aneh. Jadi ya udahlah dia jalan pulang. Sampai akhirnya datang petugas rel kereta api menghampiri dia. Terus petugas itu nanya, kamu ngapain dek? Ngapain kamu jalan sepanjang rel? Terus Mas Rejanya bingung. Hah? Barusan saya kan turun dari kereta pak, emang bapak nggak lihat keretanya? Dia bilang gitu kan. Terus bapak itu bingung, kereta terakhir itu udah beberapa jam yang lalu dek. Yang ianya saya ngelihat kamu berjalan di sepanjang rel sampai ke stasiun Tebet. Mas Rejanya ini pun langsung tertegun dan kaget. Dan dia baru sadar kalau dia telah menaiki kereta hantu. Jadi nggak cuma Mas Reja aja yang ngalami hal ini. Ada ternyata beberapa orang juga ngalami hal yang sama. Jadi dia itu jalan sepanjang rel, tapi dia ngerasa dia itu naik kereta api. Padahal enggak. Udah biasa kali lah pokoknya cerita perel kereta apian di stasiun UI itu. Ya nggak sih? Kalau kalian punya cerita yang sama tentang perel kereta apian, silahkan komen di bawah ya. Oke, kita lanjut cerita selanjutnya. Oke guys, cerita kedua ini tentang seorang anak yang melakukan perjalanan bersama bapaknya ke pernikahan kerabatnya di daerah Sumatera. Kita sebut aja nama anaknya ini si Dio ya. Jadi si Dio ini melakukan perjalanan bersama bapaknya menggunakan mobil. Dan mereka mau menyeberangi Selat Sunda menggunakan kapal yang itu loh, yang besar itu, yang bisa mengangkut beberapa transportasi juga. Nah mereka berangkat pada malam hari sekitar jam 11 malam gitu lah weh. Dan perjalanan mereka menggunakan kapal ini kurang lebih memakan waktu 3 jam weh. Jadi selama 3 jam ini si Dio itu nggak pernah mau duduk di kursi penumpang. Dia asik jalan sana sini mengelilingi kapal itu. Nah singkat cerita, pas saat si Dio sama bapaknya sudah di atas kapal, si Dionya itu pas lagi duduk di haluan. Dan bapaknya tiba-tiba datang menghampiri dia dengan wajah yang sumringah gitu. Terus dia ngomong, kak ayo kak kita ke tempat pengemudi kapal. Itu ternyata teman lama bapak, katanya kayak gitu kan. Pas dengar bapaknya ngomong gitu ya seneng lah si Dionya kan. Karena dia juga penasaran kali sama bentuk ruangan di pengemudi kapal. Ya udahlah, pergilah mereka ke tempat pengemudi kapal ya kan. Setelah sampai di tempat pengemudi kapal, bapaknya ini langsung mengenalkan lah si Dio sama si kapten kapalnya. Kita sebut aja nama kaptennya ini Om Yodi ya. Nah Om Yodinya ini pun orangnya ramah, tinggi, pakai seragam kapten lah pastinya kan. Dan di dalam ruangan itu ada Om Yodi bersama 2 kru kapalnya. Terus ada si Dio sama si bapaknya juga. Ya udah ngobrol-ngobrol lah mereka ya kan. Sekitar kurang lebih 1 jaman mereka mengobrol. Akhirnya si Dio ini keluarlah dari ruangan itu. Bosan lah mungkin dia ya kan. Apalagi bapaknya sama si kaptennya sibuk asik bernostalgia lah mungkin, cerita-cerita tentang zaman dulu. Jadi saat itu kapal emang lagi sepi karena emang lagi nggak musim mudik ya kan.
dan nggak musim liburan juga. Jadi sesekali aja lah si Dio-nya ini berpapasan sama penumpang-penumpang di situ. Dan dengan menjual namanya si Om Yodi, Dio-nya ini pun jadi bebas lah pergi kemana aja. Bahkan ruangan yang nggak boleh dimasuki penumpang pun dia bisa masuk. Dan akhirnya sampailah dia di tengah lambung kapal. Bagian kapalnya itu agak gelap dan cuman ada beberapa lampu di lorong itulah yang menyala. Dan dek kanan kirinya itu tampak kosong, nggak berpenghuni. Awalnya si Dio itu ragu mau masuk ke dalam lorong itu, tapi karena rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takutnya, akhirnya dimasuki dialah lorong itu. Dan mulailah masuk si Dio, jalan pelan-pelan menyusuri lorong itu yang lebarnya cuma kurang lebih 1,5 meter itu. Dan dia coba mengintip di setiap ruangan melalui jendela yang bulat itu. Anehnya, sejak beberapa menit sebelumnya, si Dio ini gak ada berpapasan sama penumpang maupun sama kru kapal. Tapi si Dio ini tetap jalan dia menyusuri lorong itu. Sambil berpikirlah dia untuk mencari jalan keluar. Mungkin dia ketakutan lah dia kan. Dan dia juga ngerasa suasananya itu udah gak enak gitu. Udah kayak agak merinding juga rasanya. Tapi ada keanehan yang dia lihat di satu ruangan, yang ruangannya itu cukup besar. Anehnya apa ini? Dia lihat ada aktivitas yang beda dari ruangan-ruangan yang lain. Ada yang lagi ngobrol satu sama lain, tapi dia nggak bisa dengar lah mereka lagi ngobrolin apa. Kalau dilihat si Dio, mereka itu seperti lagi pesta gitu. Soalnya ada meja hidangan di tengah-tengah ruangan itu dan mereka makan sambil berdiri. Si Dio ini ngerasa aneh karena mereka itu bukan orang Indonesia. Terlihat seperti orang Jepang gitu lah weh. Ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak kecilnya juga. Jadi si Dio ini kan emang lagi berdiri ngintip di jendela itu ya kan. Terus tiba-tiba ada 2 orang berlari di belakangnya. Dan mereka langsung masuk ke dalam ruangan itu. Dilihat itu sama si Dio, mereka kejar-kejaran terus mereka masuk ke dalam ruangan itu. Setelah dia mengintip cukup lama di jendela itu, akhirnya adalah seorang laki-laki yang melihat si Dio dan dia sambil tersenyum. Si Dio disenyuminnya balik. Lalu setelah itu laki-laki itu jalanlah menuju pintu dan membuka pintu itu. Lalu melihat si Dio, laki-laki terjepang itu tersenyum lagi dan memberi isyarat ayo masuk. Ya udah masuklah si Dio-nya ya kan. Di saat si Dio-nya lagi berdiri di ruangan itu, laki-laki Jepang itu menghampiri dia dan mengulurkan tangannya untuk mengajak bersalaman. Tetapi sebelum tangan mereka bersalaman, si Dio-nya itu langsung balikkan badan, langsung lari sekencang-kencangnya. Lari dia kabur, lari ketakutan. Kenapa dia? Jadi apa yang dilihat si Dio ini emang menyeramkan kali weh. Jadi saat dia mau bersalaman sama laki-laki Jepang itu, matanya si Dio ini nggak sengaja ngelihat kakinya si laki-laki Jepang ini. Dan betul weh, ternyata kakinya si laki-laki Jepang itu melayang, nggak menyentuh lantai. Setelah itu dia memperhatikanlah sekitar ruangan itu juga. Dan dia ngelihat orang-orang yang ada di ruangan itu juga kakinya sama, melayang semua, nggak ada yang menyentuh lantai. Makanya dia langsung ngibrit, lari ketakutan. Lari dia pergi menuju ke arah ayahnya. Lari dia sekencang-kencangnya, Bapak tolong aku, Bapak tolong aku gitu kan. Bapaknya ngeliat itu langsung kaget ya kan. Kenapa? Terus Om Yodi juga nanya, kenapa kok nak, katanya kan. Belum lagi dijawab sama si Dio, Om Yodi itu langsung ngomong, makanya kok jangan kemana-mana, kapal lagi sepi nih soalnya, katanya ya kan. Terus Om Yodinya itu lanjut bercerita, sekitar 1 bulan yang lalu ada kejadian aneh di kapal ini. Jadi ketika kapal ini bersandar di pelabuhan Merak, ada keluarga yang melaporkan salah satu di keluarganya itu hilang. Umurnya itu hampir sama si Dio-nya ini. Dan seluruh kru kapal disuruhlah mencari si anak ini. Ada juga petugas pelabuhan yang ikut membantu. Selama berjam-jam lah itu dilakukan pencarian, anak itu juga tetap nggak ditemukan. Sampai ada lah yang berpikir, oh mungkin anak itu kejebur ke laut pak, katanya ya kan. Udahnya tuh keesokan harinya anak itu tiba-tiba muncul di dalam kapal. Wajahnya itu kayak kebingungan gitu lah. Langsunglah aku tanya, kamu kenapa? Kamu dari mana? Udah ayo kita ke tempat keluargamu itu udah nyariin, katanya ya kan. Ya udah langsung lah kami bawa anak itu ke keluarganya yang lagi nunggu di pelabuhan ya kan. Kamu itu kemana? Kamu sembunyi di mana? Kata bapaknya. Terus anak itu bilang, aku ketemu pak sama turis-turis kayak orang Jepang gitulah pak di atas kapal ini. Terus mereka ngajak
akulah ikut makan malam sama mereka di kapal itu. Ruangannya itu gede kali Pak. Ada juga teman-teman aku di sana Pak, seusia aku umurnya. Yaudah makanlah aku sama orang itu Pak. Acaranya cuma 1 jam doang kok Pak, nggak lama katanya kan. 1 jam katanya weh. Padahal dia hilang udah 1 hari. Terus Om Yodinya ini juga menambahkan, jadi kapal itu emang buatan Jepang dan sempat beroperasi di Jepang juga. Tapi pada akhirnya dibelilah itu sama pihak Indonesia. Tapi akhirnya dibeli sama pihak Indonesia untuk beroperasi di Selat Sunda. Jadi Om Yodinya ini juga nggak tahu pasti ada tragedi apa, makanya arwah-arwah orang Jepang itu bergentayangan di kapal ini. Tetapi ada rumor yang bilang saat kapal itu masih beroperasi di Laut Jepang, kapal itu pernah dirampok di tengah laut dan seluruh kru kapal itu dibunuh. Penumpangnya juga semuanya dihabiskan. Tapi gimana pun ceritanya, si Dio ini termasuk anak yang beruntung ya kan, karena nggak jadilah dia bersalaman sama si orang Jepang ini. Kalau nggak ikut juga mungkin dia hilang ya kan. Barulah di situ si Dio menceritakan hal yang sama seperti yang diceritakan sama Om Yodinya ini. Bagaimana? Udah cukup merinding? Masih ada ceritanya lagi yang nggak kalah seram. Yuk kita langsung masuk aja. Oke guys, cerita selanjutnya dialami oleh supir mikrolet yang kita sebut aja namanya Mas Aden ya. Jadi seperti biasa, Mas Aden ini mau mencari penumpang dengan menyusuri jalan. Lalu Mas Aden ini diberhentikan oleh 3 wanita yang masing-masing memakai payung dan memakai baju warna hitam, hijau, sama merah. 3 wanita ini memakai rok long dress dan berambut panjang. Lalu mereka melambaikan tangannya sambil tersenyum untuk memberhentikan si Mas Adennya ini. Lalu Mas Adennya berhentilah ya kan. Dan ketiga wanitanya ini langsung masuklah ke dalam mikroletnya si Mas Aden. Nah selama di dalam mikrolet itu mereka sama sekali nggak ada yang ngomong sepatah kata pun. Padahal rombongan cewek-cewek ya kan, seharusnya kalau misalnya rombongan cewek-cewek kumpul gitu ya pasti berisik ngobrol gitu. Tapi ini enggak, mereka hanya diam aja dan mereka hanya berbicara ketika mereka mau turun dari angkotnya aja. Nah hal anehnya yang enggak Mas Aden ini sadari, selama dia membawa ketiga penumpang cewek ini, dia sama sekali tidak mendapatkan penumpang lain. 3 wanita ini meminta Mas Aden untuk menunggu mereka naik turun sebanyak 3 kali. Misalnya mereka pergi ke pasar A, habis itu turunlah mereka, gak berapa lama naik lagi mereka tuh, terus nyampe di kantor C, habis itu mereka turun, Mas Aden nunggu, terus naik lagi lah mereka, pergi lagi jalan ke pasar C. Bang berhenti. Turunlah mereka ya kan, terus naik lagi, tapi mereka tetap bayar. Dan Mas Aden saat itu nggak ada mikir aneh-aneh ya. Nah setelah dari pasar C ini, salah satu dari mereka meminta Mas Aden untuk menurunkan mereka di depan rumah mereka itu. Dan mereka berjanji untuk menambahkan ongkos sebesar Rp3.000 per masing-masingnya sebagai imbalan. Mereka bilang lah, Mas nanti antar kita sampai ke depan rumah ya, nanti kita tambahin ongkosnya. Ya udah iyalah kata Mas Adennya kan. Diantarlah mereka sampai ke depan rumah mereka. Nah selama perjalanan mereka sama sekali nggak ada mengajak Mas Adennya ini bercerita ataupun diajak bercerita. Dan sesekali Mas Adennya itu mengecek mereka dari kaca spion. Ketiga wanita itu hanya tersenyum tanpa berkata apapun. Nah nggak berapa lama kemudian salah satu wanita itu minta diberhentikan di tengah jalan, tepatnya di suatu perkampungan gitulah weh. Kita sebut aja nama kampungnya Kampung N ya. Nah Mas Adennya itu kaget karena dia melihat ada di depannya tuh rumah besar kali, gede seperti istana. Padahal logikanya itu di tengah perkampungan ya kan, kayak jarang aja lah ada rumah segede itu, semewah itu di tengah-tengah perkampungan itu. Udah tuh ketiga wanita itu pun turunlah dan membayar ongkos ke Mas Adennya ini. Yang 2 wanita itu membayar dari sisi kanan dan 1 wanita lagi membayar dari sisi kiri. Pas kali lah pokoknya di sebelahnya Mas Adennya ini kan. Saat wanita itu mendekati Mas Aden, tiba-tiba Mas Adennya tuh ngerasa merinding, seperti suasananya itu jadi aneh gitu. Lalu Mas Adennya tuh mencium bau wangi yang sangat-sangat menyengat. Nah saking menyengatnya ini, dia lihatlah ke belakang, takutnya ada yang tumpah atau ada parfum yang tumpah ya kan. Tapi seketika Mas Adennya itu langsung kaget ketakutan. Kenapa? Karena saat dia melihat ke depan, rumah mewah yang megah yang dilihat tadi udah berubah menjadi komplek kuburan dan terlihat hanya batu nisan aja lah itu.
Dan posisi angkotnya Mas Aden ini berada di pinggir jurang. Dia carilah ketiga wanita ini, tapi nggak ada, mereka sudah menghilang. Akhirnya Mas Aden ini mencoba untuk kembali menghidupkan mobilnya, tapi mobilnya nggak mau hidup. Dan akhirnya Mas Aden ini sadar lah kalau misalnya, oh aku lagi dikerjain ini. Terus dia menenangkan diri, membaca doa dan baca bismillah 3 kali sebelum menghidupkan kembali mobilnya ini. Dan alhamdulillah akhirnya mobilnya nyala. Dan segeralah Mas Adennya itu langsung meninggalkan komplek makam tersebut. Kemudian setelah perjalanan kurang lebih 3 km, Mas Adennya coba minggir untuk makan dan minum di sebuah warung. Di sana Mas Aden langsung berkeluh kesah sama si penjaga warung dan menceritakan semua apa yang dia alami. Si penjaga warung pun bercerita, di komplek pemakaman itu emang sering terjadi hal yang sama. Gak cuma angkot aja, kadang tukang ojek juga Pak, seringkali disesatkan di komplek pemakaman itu. Untung aja Bapak masih selamat. Kadang ada yang hilang beberapa hari, dan saat ditemukan mereka dalam keadaan gak waras gitu Pak. Dan kadang balik-balik itu udah tinggal nama Pak. Ih, serem gak menurut kalian itu ya? Kadang aku juga gak habis pikir apa maksud dan tujuan mereka itu udah menumpang, terus disesatkan pula. Padahal keluarga ya udah nunggu di rumah, kasihan ya. Oke, kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Jadi cerita ini dialami oleh seorang ojek online. Jadi di kalangan ini emang udah terkenal kali lah satu customer di sebuah daerah. Tapi kita nggak usah sebut lah nama daerahnya ya. Pokoknya hantu ini suka kali lah ngerjain ojek online di situ. Kita sebut aja nama Mbak ini Mbak Tini ya. Jadi ada salah satu tukang ojek online yang dikerjain oleh Mbak Tini ini. Kita sebut aja namanya Mas Adi ya. Jadi Mbak Tini ini memesan ojek online dari mall A ke daerah B. Emang dari mall ini ke daerah B ini agak jauh perjalanannya. Tapi karena udah masuklah ke tempat Mas Adi ini, dan Mas Adi takut kena sanksi karena menolak orderannya, ya udahlah diterimalah sama si Mas Adinya ya kan. Udahlah ya kan, dijemputlah si Mbak Tininya ini sekitar jam 9 malam sebelum tutup si mall A-nya ini. Terus mereka melanjutkanlah perjalanan. Nah di sepanjang perjalanan ini mereka ngobrol lah sedikit-sedikit. Dan tiba sampai di tempat tujuan, Mbak Tininya ini turunlah dari motornya dan memberikan uang sebesar Rp50.000. Terus dia bilang, udah Mas ambil aja kembaliannya katanya ya kan. Yaudah Mas Adinya mikir ya udah alhamdulillah rezeki pikirnya ya kan. Udahlah lanjutlah si Mas Adinya langsung pulang ke rumahnya. Nah pada saat si Mas Adinya ini ngerasa udah jauh dari tempat tujuannya si Mbak Tini tadi, kok dia ngerasa masih putar-putar di sekitar itu aja, di tempat yang diturunkannya si Mbak Tini tadi. Makin berusaha si Mas Adinya ini untuk mencari jalan keluar, tetap berputar di situ aja terus. Terus dia mikir kan, kok gak nyampe-nyampe aku ini, padahal dia udah ngerasa udah jauh perjalanannya. Tapi dia yakin saat dia mengantar si Mbak Tini ini, Mbak Tini itu masuk ke dalam sebuah rumah. Tapi saat dia berputar-putar di jalan itu, dia sama sekali nggak menemukan rumah itu lagi. Yang dia jumpai cuma lorong-lorong gitu, terus ada pohon-pohon besar gitu aja. Lalu akhirnya Mas Adi itu ngerasa, oh udah nggak beres ini, aku pasti dikerjain. Dan dia menghubungilah teman seojek online-nya untuk memandu dia keluar dari daerah itu. Dan entah gimana lah ceritanya, akhirnya si Mas Adinya itu bisa keluarlah dari daerahnya si Mbak Tininya ini. Nah setelah dia udah ngerasa jauh dari lokasinya si Mbak Tini ini, Mas Adinya penasaran lah sama uang yang dikasih sama Mbak Tini tadi. Dia rogoh lah kantongnya sebelah kanan ya kan, terus dia cek lah uangnya. Bukan uang lagi yang dilihat sama dia, tapi kain putih. Padahal jelas-jelas kan kalau misalnya kain putih sama uang itu kan teksturnya pasti beda. Padahal dia yakin kali kalau itu uang 50.000. Tapi pas dia cek itu kain putih. Dia prank dia sama hantu itu. Oke guys, kita lanjut ke cerita yang terakhir. Nah ini cerita yang terakhir ini aku ngerasa ini paling epic lah ceritanya. Jadi kalian harus simak sampai habis ya. Jadi cerita ini tentang cerita bus hantu tahun 90-an. Jadi kisah ini dialami oleh seorang mahasiswa yang kita sebut aja namanya Mas Indra ya. Jadi Mas Indra ini adalah seorang mahasiswa yang berasal dari kota S. Jadi Mas Indra ini lagi kelelahan karena habis menghadiri acara di kota P. Cerita ini terjadi di tahun 95 lah kalau nggak salah. Mas Indra yang sudah mau pulang memilih menaiki bus untuk pulang ke kotanya. Nah,
Jarak dari kota P ke kota S ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Jadi cukup jauh lah ya. Mas Indra ini sudah memprediksi saat dia nanti sampai ke kota S itu sudah tengah malam. Indra pun menunggu bus di jalan raya sampai jam 9:05. Kalian ingat ya, jam 9:05 malam. Terus nggak berapa lama datanglah si busnya. Tanpa berpikir panjang, si Mas Indranya pun naiklah ke dalam bus. Dan saat dia sudah sampai di dalam bus, dia langsung bersandar lah di bangkunya. Karena emang udah capek kali lah rasa dia ya kan. Nah setelah itu ditariklah karcis sama kondektur lah ya kan. Habis itu dia kembali bersandar lagi di bangkunya. Bus langsung melaju kencang ke daerah S. Di sepanjang perjalanan dia melihat semua penumpang di bus itu hanya diam dan gak ada yang bicara satupun. Hanya suara mesin mobil dan sesekali ada klakson mobil ya. Dan dia gak ada berpikir aneh-aneh karena dia mikirnya oh mungkin mereka juga udah capek lah sama kayak aku juga. Apalagi saat itu udah malam ya kan, pasti udah pada ngantuk, capek juga ya kan. Dan Indra sempat melihat ada cairan berwarna gelap yang mengalir di lantainya bus. Karena di bus itu minim pencahayaan, jadi dia nggak bisa lihat lah itu cairan apa. Padahal baunya itu agak amis. Dan wanita di sebelah Mas Indra ini juga terlihat diam, kayak kaku gitu lah. Tapi matanya tetap terbuka gitu ha. Dan pandangannya itu agak kosong. Terus yaudah lah ya kan, nggak ada lah dipikirkan Mas Indranya ini karena juga dia udah capek kali ya kan. Udahlah tidur aja lah aku pikir dia ya kan. Yaudah tidur lah Mas Indranya ini ya kan. Sampai nggak berapa lama kemudian busnya ini sampailah di terminal kota S. Dan semua penumpang di bus itu siap-siap lah mau turun termasuk si Indra. Suasana di terminal itu emang masih termasuk rame karena masih ada penumpang yang naik turun antar kota, antar provinsi. Pokoknya masih rame kali lah di terminal itu. Bus-bus juga masih banyak. Terus akhirnya dicek sama dia lah jam. Dan dia terheran-heran karena saat dia melihat jamnya itu, jamnya menunjukkan pukul jam berapa tadi dia berangkat? Jam 9:05 malam kan. Dan saat dia ngelihat jam kembali, jam itu menunjukkan pukul jam 9:07 malam. Yang notabene hanya berselang 2 menit aja dari dia naik bus tadi. Cobalah kalian pikir. Saat itu Mas Indra masih berpikir, oh jam aku berarti mati nih. Terus dia pergilah berjalan ke tempat yang lebih terang, dekat kios wartel gitulah. Tapi dia lihat lagi nih, jamnya masih berputar dengan kecepatan normal. Berarti nggak habis baterai. Jadi dia memastikan untuk melihat jam yang ada di wartel itu. Lalu jam di wartel itu tetap menunjukkan jam 9:08. Berarti udah berselang 1 menit lah ya kan. Makin bingung sama panik lah si Indranya ini ya kan. Akhirnya dia ingat-ingat lagi. Dan dia yakin dia naik ke bus itu sekitar jam 9:05. Aku yakin saat itu jam 9:05. Tapi ini kok masih menunjukkan jam 9:08. Karena harusnya kan kalau misalnya perjalanan 3 jam, berarti dia sampai ke kota S itu sekitar jam 12:30 malam ya kan. Tapi ini kok masih menunjukkan jam 9:08. Dan dengan kebingungan dia pergilah untuk melihat jam besar yang ada di ruang tunggu. Dan benar weh, jam itu tetap menunjukkan jam 9:09. 1 menit lah perjalanan dia dari tempat wartel tadi ke tempat ruang tunggu. Dia juga tetap masih nggak percaya. Akhirnya dia tanyalah ke seorang penumpang perempuan yang lagi nunggu di situ. Mbak, jam berapa? Dia tanya kan. Dan perempuan itu tetap menjawab, jam 9:09 mas. Indranya ini pun kaget sambil kebingungan dan dia pun lari sambil terengah-engah. Dan dia akhirnya mengecek kembali karcis yang dikasih sama kondektur tadi. Dan dia lihat bus ABC lah contohnya. Dan disusul nama kota yang dituju sama busnya ini. Dan akhirnya si Indra pun lemas ya kan, karena masih nggak percaya sama apa yang dia alami. Karena dia mikir ya kan, secepat-cepatnya laju bus, nggak mungkin perjalanan dari 3 jam dipres jadi 2 menit. Aku aja jalan ke kompleks sana ya bisa 5 menit. Masa ini dari kota P ke kota S yang 3 jam jadi 2 menit ya kan. Indra pun akhirnya memutuskan untuk berkeliling lah di terminal itu untuk mencari bus yang dia tumpangi tadi. Tapi sama sekali nggak ada dia temukan. Nggak ada satupun bus yang bernama bus ABC tadi. Akhirnya si Indra pun bertanyalah ke connect bus yang lagi makan di warung dekat terminal itu. Pak, bapak tahu nggak bus ABC yang jurusan dari kota P ke S? Mendengar itu, bapak kena itu langsung diam dan mendekati si Indra. Bus ABC, dia bilang kan. Dia lihat itu si Indra yang sedang memegang karcis. Mana sini coba karcisnya biar saya cek, kata si bapak tadi ya kan. Terus diambil sama dia karcisnya, terus dia cek. Terus bapak itu bilang, mas, emang ada dulu bus ABC yang jurusan dari kota P ke S.
Tapi udah sejak 5 tahun yang lalu, bus ini udah nggak beroperasi lagi, Mas. Si Indranya ini pun kaget mendengar penjelasan si bapak ini, akan langsung merinding itu bulu kuduknya. Terus si bapak kena ini menambahkan, pemilik bus ABC ini sudah menjual seluruh busnya setelah kejadian naas 5 tahun yang lalu. Karena bus ABC ini sempat mengalami kecelakaan dan masuk jurang yang menyebabkan seluruh 60 penumpang beserta kenek dan supirnya tewas saat itu. Semuanya meninggal. Mas Indra yang mendengar penjelasan si bapak ini masih nggak bisa menerima kenyataan. Terus dia tanya lah ya kan, berarti bus ini emang udah nggak ada, Pak? Dia tanya ya kan. Iya, emang udah nggak ada, orang dia udah remuk, kata bapak itu. Indra yang mendengar itu langsung menjelaskan, saya tadi menaiki bus ABC, Pak. Dan ini buktinya, saya dikasih karcis dari bus itu, katanya ya kan. Emang sempat saya melihat ada cairan berwarna gelap gitu, Pak, yang lagi mengalir di jok. Dan penumpang di sana itu seperti aneh gitu, semua pada diam, gak ada yang ngobrol sama sekali. Ya saya mikirnya, oh mungkin memang lagi pada capek, karena udah malam juga kan. Dan kondektur karcisnya seperti biasa ngasih saya karcis, terus saya kasih uang. Gak ada ngomong apa-apa, biasanya kan kayak, mana Pak? Terus dikasih uang gitu ya kan. Baru dia pergi. Ini nggak ada ngomong sama sekali. Dan si Indranya itu juga baru menyadari saat dia turun, penumpangnya itu emang ikut turun semuanya. Tapi saat dia berkeliling di terminal itu, dia nggak ada berpapasan sama satu pun penumpang yang ada di bus itu. Lalu saat mendengar si Indranya itu bercerita, Bapak Kenek sama orang-orang di sekitar itu juga ikutan tegang mendengar cerita itu. Terus Bapak Kenek itu menambahkan, emang sejak kejadian naas itu kerap kali terjadi kejadian aneh, Mas. Banyak beberapa penumpang yang mengaku menaiki bus itu dan mereka menempuh perjalanan yang sangat cepat, sama seperti Mas juga. Tetapi jika penumpangnya itu sadar dia sedang menaiki bus itu, penumpang itu bisa diturunkan di sembarang tempat. Malah ada juga yang diturunkan di sekitar kuburan. Dan orang-orang di situ menyebutnya sebagai bus hantu. Kalau kayak gini makhluk halusnya baik ya kan, nggak kayak yang tadi. Jadi nggak usah berlama-lama ya kan. Dari perjalanan 3 jam jadi 2 menit, enak. Tapi kalau misalnya kalian dengar cerita-cerita horor dari orang tua kalian dari tahun 90-an ke bawah gitu, emang cerita-cerita horornya itu emang agak epic daripada sekarang ya kan. Oke guys, itu dia kumpulan cerita horor kali ini. Semoga kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe juga ya. Dan jangan lupa kalian nyalakan notifikasinya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. Oke, see you next video. Bye-bye.